Tidak ada pada zaman Nabi, pesantren adalah kelanjutan mandala atau padepokan era pra-Islam di tanah Jawa. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia tak lepas dari peran pondok pesantren. Para ulama zaman dulu mengajarkan agama melalui pendidikan di pondok. Pondok pesantren atau terkadang hanya disebut dengan pesantren, merupakan sebuah model khas pendidikan Islam tertua di Indonesia. Bukan hanya tertua, bahkan, pesantren adalah perwujudan atau kelanjutan sistem padepokan atau mandala, tempat belajar agama Hindu-Buddha sebelumnya, maka terjadilah akulturasi. Yuk, luangkan waktu sebentar, kita jernihkan di sini. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran besar pondok pesantren. Sejak ratusan tahun lalu, pesantren menjadi tempat para ulama mengajarkan agama, membentuk karakter, sekaligus menanamkan nilai-nilai moral dan sosial kepada masyarakat. Namun menariknya, pesantren tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad. Pada era Rasulullah, model pendidikan Islam berpusat di masjid. Salah satu contohnya adalah Ashab al-Suffah, sekelompok sahabat yang tinggal di serambi Masjid Nabawi, belajar langsung dari Nabi. Model ini kemudian berkembang menjadi sistem halakoh, lingkar belajar, di berbagai kota Islam, lalu melahirkan madrasah, ribat, hingga zawiyah di dunia Arab dan Afrika Utara. Sistem ini punya semangat yang sama seperti pesantren hari ini, ada guru besar, kiai, ada murid yang tinggal bersama, santri, dan ada masjid sebagai pusat kegiatannya. Ketika Islam datang ke Nusantara sekitar abad ke-13 hingga ke-15 Masehi, tradisi belajar yang berkembang sejak era Nabi itu bertemu dengan budaya dan tradisi lokal Nusantara. Sebelum Islam berkembang, masyarakat Jawa dan sekitarnya sudah mengenal mandala atau padepokan, tempat para Brahmana dan pendeta Hindu-Buddha mengajarkan agama, ilmu, dan kebijaksanaan. Nah, ketika para ulama datang membawa ajaran Islam, sistem itu tidak dihapus, tapi diserap dan disesuaikan. Masjid menggantikan candi, kiai menggantikan resi, dan santri menggantikan cantrik. Terjadilah akulturasi budaya, melahirkan model pendidikan khas Indonesia, pondok pesantren. Jadi, meski istilah pesantren tidak muncul di masa Nabi, jiwanya sama, tempat menuntut ilmu, memperdalam iman, dan mengasah akhlak dalam kehidupan berasrama. Keberadaan pondok pesantren di Indonesia sudah sangat tua, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Literatur mengenai awal pendiriannya beragam, tapi dapat dipastikan bahwa pesantren muncul seiring tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam awal di Jawa dan Madura. Berdasarkan Babat Demak, pesantren pertama berdiri pada masa Raden Rahmat, Sunan Ampel, sekitar abad ke-14, bertepatan dengan masa Prabu Kertawijaya dari Majapahit. Edi Sutrisno dalam model pengembangan kurikulum pesantren di era digital menyebut pesantren tertua berada di Pamekasan, Madura, sekitar tahun 1062 Masehi, yaitu pesantren Jan Tampes II. Sementara Herman dalam studi kritik pendidikan kontemporer menyebut tahun 1359 Masehi. Didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau yang juga dikenal dengan nama Syekh Maghribi dari Gujarat. Kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam di Jawa. Beliau bukan sekadar penyebar agama, tapi juga pembuka jalan bagi lahirnya jaringan ulama dan pusat pendidikan Islam yang kelak dikenal sebagai Wali Songo. Malik Ibrahim menetap di daerah Gresik dan dikenal masyarakat karena sikapnya yang rendah hati, mau bergaul dengan semua kalangan. Beliau memperkenalkan ilmu, pertanian, dan etika sosial, dan tentu saja agama Islam. Dari Gresik inilah kemudian muncul generasi penerus dakwah yang membentuk Wali Songo, jaringan ulama dan kiai besar yang menyebarkan Islam di tanah Jawa melalui jalur pendidikan, kesenian, dan budaya lokal. Di antara nama-nama besar Sunan, bagian dari Wali Songo itu adalah Sunan Ampel di Surabaya, pendiri pesantren Ampel Denta. Sunan Giri di Gresik, pendiri Giri Kedaton yang menjelma menjadi pesantren Giri, yakni Universitas Islam pada masanya. Berikutnya adalah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan lainnya yang melanjutkan tradisi dakwah dengan pendekatan kebudayaan. Model pendidikan yang mereka bangun berakar pada tradisi Ashab al-Suffah dan padepokan lokal,
lalu berkembang menjadi sistem pondok pesantren yang kita kenal sekarang. Pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tapi juga pusat penyebaran Islam, pembentukan moral masyarakat, dan lembaga sosial yang mandiri. Dari rahim pesantren inilah lahir para ulama, pemimpin masyarakat, hingga pejuang kemerdekaan di masa-masa berikutnya. Dalam tradisi Islam, sistem pembelajaran tidak lahir sekaligus, melainkan tumbuh bersama peradaban dan dinasti-dinasti besar Islam. Setiap dinasti mengembangkan modelnya sendiri sesuai kebutuhan zaman dan karakter politiknya. Pada masa Bani Umayyah, abad ke-7 U8 Masehi, pendidikan Islam masih sederhana. Masjid menjadi pusat belajar, dan halakoh, lingkar pengajaran, menjadi bentuk utama interaksi antara guru dan murid. Ilmu-ilmu dasar seperti tafsir, hadis, dan bahasa Arab mulai disistematisasi, sementara pemerintahan mulai mendukung penerjemahan teks-teks ilmiah dari Yunani dan Persia. Lalu pada masa Bani Abbasiyah, abad ke-8 13 Masehi, sistem pendidikan Islam mencapai masa keemasannya. Didirikanlah madrasah-madrasah besar seperti Madrasah Nizomiyah di Baghdad, yang menjadi model bagi lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. Disinilah lahir para ilmuwan besar, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lainnya. Kurikulum mulai teratur, ada jenjang belajar, guru tetap, dan sistem asrama bagi penuntut ilmu dari jam. Berbeda lagi dengan dinasti Fatimiyah di Mesir, beraliran Syiah Ismailiyah. Mereka membangun Darul Ilmu atau Rumah Ilmu di Kairo. Darul Ilmu ini berfungsi sebagai tempat pengajaran filsafat, astronomi, kedokteran, dan ilmu agama. Disinilah muncul pola pendidikan yang lebih terorganisir, bahkan bisa disebut Universitas Islam pertama. Ketika Daulah Utsmaniyah atau Ottoman berkuasa, abad ke-14 sampai 20 Masehi, sistem madrasah makin mantap. Diterapkanlah sistem wakaf atau dana abadi untuk membiayai pendidikan, sebuah inovasi sosial yang memastikan ilmu bisa diakses rakyat tanpa biaya tinggi. Madrasah Ottoman juga mengenalkan sistem ijazah atau sertifikasi guru, yang kelak diadopsi oleh berbagai lembaga pendidikan Islam di timur dan barat. Dari tradisi panjang itulah pesantren di Nusantara mengambil ilhamnya. Para ulama yang datang dari Gujarat, Arab, dan Yaman membawa model pendidikan berbasis masjid, asrama, dan guru utama, syekh atau kiai, seperti yang berkembang di masa Abbasiyah dan Ottoman. Namun, di tanah Jawa dan sekitarnya, model ini tidak ditiru mentah-mentah. Ia diolah sesuai dengan karakter masyarakat lokal yang sudah akrab dengan sistem padepokan dan mandala. Hasilnya, lahirlah pesantren, lembaga pendidikan Islam dengan struktur khas, mandiri, sederhana, tapi kuat secara sosial dan spiritual. Pesantren menampung santri dari berbagai daerah, menyediakan tempat tinggal, dan mengajarkan ilmu agama dari kitab klasik, kitab kuning. Sistemnya menekankan hubungan guru-murid yang dekat secara batin, serta pengabdian dan adab sebagai fondasi utama pendidikan. Kalau di Baghdad atau Kairo ilmu berkembang lewat struktur birokrasi madrasah, maka di pesantren Jawa, ilmu hidup karena barokah dan keteladanan. Guru dihormati bukan hanya karena pengetahuannya, tapi karena akhlaknya. Dan dari rahim pesantren inilah lahir jaringan ulama besar, dari Wali Songo hingga para kiai pesantren abad ke-20 yang ikut membidani lahirnya bangsa Indonesia. Kalau kita perhatikan lebih dalam, setiap dinasti Islam punya gaya kurikulum yang berbeda, tergantung pada orientasi ilmu dan arah politiknya. Pada masa Bani Umayyah, kurikulumnya sederhana. Fokusnya pada ilmu-ilmu keagamaan dasar, Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Tujuannya bukan untuk riset, melainkan membentuk umat yang paham ajaran Islam dan loyal terhadap pemerintahan baru yang sedang tumbuh. Masjid menjadi sekolah utama, tanpa sistem jenjang formal. Siapa yang ingin belajar, duduklah di halakoh, dengarkan guru, catat, dan hafalkan. Berbeda jauh dengan masa Bani Abbasiyah. Ketika Baghdad berdiri sebagai ibu kota dunia Islam, kurikulum pendidikan diperluas secara drastis. Inilah masa lahirnya Bait Al-Hikmah, pusat ilmu pengetahuan yang menampung penerjemah, ilmuwan, dan ulama dari berbagai bangsa. Disinilah titik baliknya, agama tidak dipisahkan dari sains, tapi justru disatukan dalam satu atap pengetahuan. Para murid tidak hanya belajar tafsir dan fikih, tapi juga matematika,
astronomi, kedokteran, filsafat, logika, dan geometri. Bahkan ilmu seperti musik dan sastra Arab klasik diajarkan untuk mengasah kehalusan rasa dan retorika. Kurikulum ini melahirkan tokoh-tokoh seperti Al-Hawarizmi, Bapak Al-Jabar, Ibnu Sina, kedokteran, dan Al-Haythami, optik dan fisika. Mereka bukan hanya ulama, tapi ilmuwan sejati yang berangkat dari rasa ingin tahu spiritual terhadap ciptaan Allah. Nah, dari sinilah lahir yang kita kenal sebagai The Golden Age of Islam, bukan semata karena emas, istana, atau kejayaan politik, melainkan karena kurikulum yang membuka pintu akal dan wahyu secara bersamaan. Bait Al-Hikmah menjadi laboratorium peradaban. Para ulama berdiskusi lintas mazhab dan bangsa, menerjemahkan karya Yunani dan India, lalu mengembangkannya menjadi teori baru. Ilmu menjadi jalan menuju Tuhan, bukan tandingannya. Sementara itu, di Mesir pada masa Fatimiyah, kurikulumnya lebih filsafati. Dar al-Ilm menekankan ilmu logika, teologi rasional, dan hermeneutika sebagai cara memahami teks suci secara batiniah. Sedangkan di Ottoman, kurikulumnya lebih sistematis dan berjenjang. Dari madrasah dasar, ibtidaiyah, menengah, rusdie, hingga madrasah tinggi, San Seman. Semua diatur dengan administrasi ketat dan ijazah resmi, layaknya sistem universitas modern. Namun menariknya, sistem pendidikan Islam di masa Ottoman ternyata punya pengaruh yang panjang, bahkan sampai ke Indonesia modern. Kalau kita perhatikan, struktur berjenjang seperti ibtidaiyah, sanawiyah, hingga aliyah yang dulu diterapkan di madrasah-madrasah Turki Ottoman, kini bisa kita temukan dalam sistem pendidikan kita. MI, Madrasah Ibtidaiyah, setara sekolah dasar. MTS, Madrasah Sanawiyah, setara SMP. MA, Madrasah Aliyah, setara SMA. Dan IAIN atau UIN sebagai kelanjutan pendidikan tinggi Islam. Itu bukan kebetulan. Ketika pemerintah kolonial Belanda mulai mengenalkan sistem sekolah sekuler pada abad ke-19, kalangan ulama Nusantara, terutama yang pernah belajar di Timur Tengah dan Mekah, mulai memformalkan sistem pendidikan Islam dengan model madrasah agar tidak tertinggal. Model itu mengadopsi struktur Ottoman, tapi menyesuaikan dengan konteks Indonesia. Pesantren bukan bagian dari sistem formal, melainkan jalur tradisional dan kultural. Pesantren berdiri di luar birokrasi negara. Ia tidak tunduk pada kurikulum pemerintah. Bahkan sebelum Kementerian Agama berdiri pun, pesantren sudah eksis ratusan tahun. Di pesantren, ukuran keberhasilan bukan ijazah, tapi barakah ilmu dan ridha kiai. Santri tidak diukur dari nilai ujian, melainkan dari kesungguhan menuntut ilmu dan adab terhadap guru. Sedangkan madrasah, meskipun berakar dari tradisi pesantren, sudah masuk dalam sistem pendidikan nasional. Ada kurikulum yang diatur negara, jenjang, ujian, akreditasi, dan administrasi. Kalau pesantren membentuk watak dan laku hidup, madrasah membentuk keterampilan akademik. Keduanya saling melengkapi, tapi berdiri di dua jalur berbeda. Pesantren di jalur tradisi, madrasah di jalur institusi. Karena itu, bisa dibilang pesantren adalah sisa sekaligus penerus sistem pembelajaran klasik Islam yang paling otentik. Ia bertahan dari zaman kerajaan, kolonial, hingga republik, tanpa kehilangan ruhnya, belajar untuk mencari keberkahan, bukan sekadar gelar. Ketika sistem pendidikan Islam ini sampai ke Nusantara lewat para ulama dan pedagang dari Gujarat serta Timur Tengah, para kiai dan guru di Jawa tidak menyalinnya begitu saja. Mereka menyaring esensi dari semua itu, semangat ilmu sebagai ibadah dari Umayyah, struktur madrasah dari Abbasiyah, dan pendekatan batin dari Fatimiyah. Kurikulum pesantren akhirnya menggabungkan ketiganya. Ilmu alat, nahwu, syorof, balaghah, untuk memahami teks. Ilmu syari, fikih, tafsir, hadis, untuk membentuk dasar keilmuan Islam. Ilmu hikmah dan tasawuf untuk menumbuhkan dimensi ruhani. Dan meskipun tidak punya bait al-hikmah megah seperti di Baghdad, pesantren punya kekuatannya sendiri, ketulusan dan keberkahan. Ia tidak bergantung pada kekuasaan negara atau sistem wakaf besar, tapi hidup dari kepercayaan masyarakat dan khidmah santri. Kalau Baghdad melahirkan ilmuwan besar, maka pesantren melahirkan orang-orang ikhlas yang menjaga ilmu tetap hidup di bumi Nusantara.